Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahal mulku lillah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, semoga dengan doa ini kita diberikan rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dalam hidup sehingga kita dapat berkumpul nanti di yaumil akhir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang kemarin kita sudah mengetahui syarat-syarat sholat. Kemarin hal-hal yang membuat seseorang itu wajib untuk sholat, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, dia adalah harus Islam, kemudian dia berakal, kemudian dia sudah tiba waktunya. Yang keempat adalah suci dari haid, baligh. Kemudian 5, berarti ada 5 ya. Jadi 1, dia Islam, kemudian dia sudah baligh, kemudian dia berakal, artinya tidak gila atau tidak pingsan. Yang keempat adalah dia harus sampai waktunya, sudah saat waktunya. Yang terakhir adalah dia bebas dari hadas, termasuk kalau wanita dari haid dan nifas. Kemudian kita lanjutkan perjalanannya di kitabnya. Babun surutu sahhatuha. Jadi bab syarat-syarat sahnya. Kalian bisa buka kitabnya dan kalian harokati dan terjemahkan. Surutu syarat-syarat soho tiha, sahnya, hanya kembali ke syarat solat, hanya solat. Surutu sohotiha, syarat sahnya solat. Wahia adalah yang pertama at-toharatun, toharoh atau bersuci atau berwudu, atau suci juga bisa, dikatakan toharatun. Toharatu artinya bersuci atau suci. Toharatu minal, dari hadasi, hadas, al-asghari, yang kecil, wa huwa, yaitu adamul wudu, yang mewajibkan wandi, wudu'i, wudu. Ustaz ulangi nomor 1, toharatu, bersuci atau suci, minal hadasi, dari hadas, al-asghari, yang kecil, wa huwa, yaitu untuk adamul wudu, dengan kewajiban mandi. Jadi bersuci dari hadas itu adalah sahnya solat, dari hadas kecil, wa minal hadasi, dan dari hadas akbari, besar. Wa minal hadasi, dan dari hadas al-akbari, yang besar. Wa huwa, yang menyebabkan dia adamul ghusli, adamul, mewajibkan mandi. Gitu. Minal jannabati, dari janabah. Jadi kalau hadas besar itu adalah mandi janabah, harus mandi janabah, harus mandi. Janabah itu apa? Kalau orang
perempuan itu haid atau nifas, kalau laki-laki ya telah keluarnya ya air seni, ya bukan air seni, air sperma ya di dalam kayak mandi janabah itu, kayak kemarin Ustaz sudah jelaskan di semester pertama, yaitu mimpi basah ya, mimpi basah atau keluarnya sel sperma ya, atau keluarnya mani di dalam, keluar dari alat kelamin laki-laki ya. Jadi Ustadz ulangi sekali lagi, nomor 1, at-thaharatu, bersuci atau suci, minal hadasi, dari hadas, al-asghari, yang kecil, wa huwa adamu, yang dia itu adamul wudu'i, mewajibkan dia untuk mandi, wa minal hadasi, dan dari hadas akbari, yang besar, wa huwa, yang karena itu dia adamul ghasli, ya mewajibkan untuk mandi, minal, dari janabati, dari janabah atau junub, wa minal khobathi, dan dari kotoran, wa huwa, yang dengan itu najasatu, ya najis ya, min saubi, fi saubi, dari pakaian, li musolli, ya untuk sholat, au badanihi, atau badannya, au makanihi, atau tempatnya. Jadi syarat pertama suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Hadas besar itu adalah junub ya atau haid ya, sedangkan hadas kecil ya bisa macam-macam ya, bisa kencing, bisa kentut ya, semacam itu ya. Dan ya minal khobasi, dari kotoran ya, kotoran itu seperti kotoran sapi ya, kotoran ayam dan sebagainya ya, kotoran hewan bisa, atau kotoran manusia itu juga merupakan najis. Wa huwa najasati, ya yang dia itu adalah najis. Nah, bedanya apa nih hadas sama najis? Jadi secara maknawi hadas ya, hadas sama najis. Kalau hadas itu tidak nampak, sedangkan najis dohiroh, jadi nampak. Nampak itu seperti apa? Terlihat oleh mata. Contoh misalnya najis, misalnya air liur anjir terlihat, darah itu terlihat, ya itu najis ya, terlihat oleh mata secara maknawi. Dan kalau hadas tidak terlihat, contoh misalnya kentut, ya nggak kelihatan kentutnya seperti apa bentuknya, dan nggak tahu ya. Seperti buang angin atau yang hadas ya, itu merupakan perbedaan antara hadas dan najis. Ada yang lain, misalnya kalau hadas itu harus bersuci ya dengan wudhu ya, dengan mandi. Tapi kalau najis itu harus dibersihkan ya. Hadas itu harus disertai niat ya, niat untuk hadas besar, misalnya mandi atau wudhu, harus disertai niat. Sedangkan najis tidak perlu dengan niat ya, cukup menghilangkan najis di tempatnya sampai bersih ya. Nah, kadang hadas itu tidak di tempatnya, misalnya kentut, yang hadas kentut ya, tapi dengan wudhu bisa menghilangkan hadas ya, bisa kembali sholat. Kalau najis nggak bisa, kalau najis harus bersih, yang terkena najis atau tempat terkena najis itu ya. Ustaz ulangi, wa minal khabasi, dan dari kotoran, wa huwa najasati, dan karena dia adalah najis, fi saubi ya, di dalam pakaian untuk sholat, au badani, atau badannya, au makan ini, atau tempatnya. Jadi sholat itu harus bersih ya dari najis, baik pakaiannya, badannya maupun tempat untuk sholat. Liqaulihi, seperti sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
la yuqbilu tidak diterima Allah solatan solat yang bi ghairi tanpa tahurin, tanpa bersuci. Ya. Jadi ini dalilnya, kalian bisa lihat di catatan kaki di bawah nomor 1 itu adalah rawahun Nasa'i wa rawahun Darimi. Ya. Itu yang nomor 1, kalian bisa lihat di catatan kaki yang di bawah. Ya. La yuqbilullahu sholatan bi ghairi tahurin, ya, bi ghairi tanpa tahurin, berwudu atau bersuci. Kalau mandi apakah harus berwudu? Sebagian ulama mengatakan kalau mandinya mandi junub yang bagus, maka tidak usah berwudu lagi, karena ada hadis Rasulullah dari Aisyah mengatakan apabila orang mandi, Rasulullah pernah melihat Rasulullah mandi dan melakukan sholat 2 rakaat tanpa berwudu. Ya, itu. Yang kedua, syarat dari sahnya sholat, ya, ini bedanya ya, bedanya sama rukun. Nanti rukun itu ada di dalam gerakan-gerakan sholat, tapi kalau syarat sah sholat itu ada di luar sholat. Jadi sebelum sholat, persiapan-persiapan sebelum sholat yang menyebabkan sholat itu sah. Ya, satu kemarin tadi sudah kita jelas, bersuci. Bersuci itu boleh wudu, boleh mandi, boleh tayamum kalau memang tidak ada air. Ya. Yang kedua syaratnya adalah satrul, ya, menutup aurati, aurat. Satrul aurati, menutup aurat. Liqaulihi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khudu, ya, pakailah. Ya, ini perintah ini. Ya, makanya kalau ada perintah qaidatul fikih, ya, perintah itu hukumnya hampir wajib atau bahkan para ulama mengatakan wajib. Khudu zinatakum, zinatakum artinya pakaian-pakaian yang indah, perhiasan-perhiasan kamu. Zinatakum itu perhiasan. Jadi perhiasannya banyak, kalau mau pakai ya bukan berlebihan ya, dalam artian gulu berlebihan enggak, tapi kopiah, ya, peci itu termasuk perhiasan. Jam tangan masuk perhiasan, ya. Pakaian-pakaian yang bagus itu juga termasuk dalam perhiasan. Indah di saat kulli, setiap kamu masjidin, masuk ke dalam masjid. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dihafalkan ini ya. Khudu zinatakum, ya, pakailah perhiasan-perhiasan kamu, ya, indah di saat kulli masjidin, setiap kamu memasuki masjid, ya. Jadi jangan masjid sembarangan, ya. Maksudnya ya kita bentuk sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, di mana masjid itu adalah rumah Allah. Ya. Jadi pakailah pakaian yang bagus. Kalau di rumah, ya, pakaianlah yang wajar, pakaianlah yang baik, ya. Tapi kalau punya perhiasan berupa minyak wangi, kopiah, kemudian pakaian-pakaian yang bagus, kata Allah, khudu, ya, pakailah zinatakum, perhiasan-perhiasan kamu, inda kulli masjidin, ya, setiap kali memasuki masjid, ya. Itu dalam surat Al-A'raf. Jadi menutup aurat, ya. Fala tasahhu, dan tidak sah, ya, sholatu, sholat maksufi, yang terbuka aurati, auratnya, ya. Di situ dijelaskan di situ. Ya, itu yang kedua. Yang terusnya, ya, idiz zinatu, ya, jika perhiasan itu fi sayabi, yang dimaksud dengan zinatu itu adalah fi siyabi, jadi pakaian-pakaian yang indah, ya, semacam itu. Ya, ini dalilnya tadi sudah cukup, itu 2. Yang di bawahnya tidak perlu kita masuk, lanjut ke yang poin 3. Ya, syarat sahnya selain bersuci, menutup aurat, atau sunnahnya adalah memakai pakaian yang indah-indah atau perhiasan. Yang ketiga adalah istaqbalu, menghadap atau mengarahkan, ya, al-qiblati, ke arah kiblat. Katakan idla, jika tidak,
ya, maka tidak ya, idla maka tidak, tasahu tidak sah, li ghairiha menghadapkan ke arah yang lain selainnya. Li ghairiha adalah selainnya, jadi menghadap ke selainnya. Ya, istaqbalul kiblati menghadap ke kiblat, idla tasahu maka tidak sah, li ghairiha jika menghadap selainnya. Liqauli ta'ala Allah berfirman di dalam surat apa ini? Surat apa ini? Ya, nomor 4. Oh, ini hadis ya. Liqauli berarti bersabda Rasulullah. Oh, enggak ya, liqauli ta'ala ya, Allah berfirman ini. Ya, Allah berfirman di surat apa ini ya, enggak disebut di sini ya. Oh, wahaisu, sebentar Ustaz cari dulu. Wahaisu Al-Baqarah ayat 144 ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Dalilnya wahaisu dan kemana saja atau di mana saja makuntum kamu berada, fawallu maka hadapkanlah wujuhakum wajahmu satrahu ya, ke arahnya ya, ke tujuannya ya. Ulangi ya, Al-Baqarah ayat 144. Wahaisu makuntum fawallu wujuhakum satrah. Wahaisu dimanapun kamu berada, dimanapun saja, kemanapun saja, makuntum kamu berada, fawallu hadapkanlah wujuhakum wajahmu satrah ya, di dalam ke arahnya, satrahu. Satrahu artinya apa? Ayyi yaitu al-masjidil harami ya, masjidil haram, al-masjidil harami yaitu masjidil haram. Ghaira ya, tanpa selainnya, maksudnya selain menghadap masjidil haram, anna sesungguhnya, ajiza anil istiqbaluha khauf ya, jika kamu menghadap selainnya, anna sesungguhnya li'ajazi dibolehkan, jika ya anis, jika istaqbaliha menghadapnya karena takut, khaufi takut. Jadi artinya ya, kecuali dengan alasan takut ya, takut menghadapnya karena mungkin diancam ya, diancam nyawanya akan melayang. Nah, itu maka dengan alasan nyawa ya, jadi diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat karena khauf ya, karena takut ya. Anis takbaliha ya, maka ya menghadap ya nya ya kiblat karena apa? Li khauf takut, au maridin atau sakit sehingga tidak bisa menghadap ke kiblat ya. Ya, tawajjahat ya, wajahnya liqablihi ya, wajahnya ke arah kiblat, li ghairiha ya, atau karena dia memang tidak mampu ya. Iya ya, ketika kita melihat sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya ya, riwayat ra'iyah wa ra'iyah ya, ada sebuah riwayat dari sallallahu alaihi wasallam ya, yusillu ya, salatlah, yusillu ala rahilatihi ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat ya, ala di atas rahilatihi ya, hewan tunggangan ya, punggung tunggangan, wa huwa muqbilu maka dia menghadapkan, min dari Makkah tempat, ilal Madinah, min dari Makkah Mekah, ilal Madinah ke Madinah, haitsuma dimanapun, tawajjahat ya menghadapnya, bihi binatang tersebut ya,
Ustaz ulangi, annan nabiyyi, ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, dia salat ala atas rahilatihi, ya atas punggung binatang atau bintang tentunggangan, wa huwa muqbilu, dan dia menghadap min Makkah, dari Mekah, ya ila Madinah, ke Madinah, haitsuma, ke mana saja, di mana saja, tawajjahat, menghadapnya, bihi, tunggangannya tadi. Ya, jadi itu dalil bahwa ketika kita, ya kecuali sakit, kecuali kita ada rasa takut dan kita berada di dalam kendaraan, maka diperbolehkan kita untuk menghadap selain kiblat, ya. Itu, tapi syarat wajib sholat itu harus menghadap kiblat, ya, syarat sah sholat. Jadi kalau kalian di suatu tempat menghadap kiblat, kalau di Indonesia ya sudah jelas arahnya barat atau timur, ya. Itu kalian paham, ya. Karena Indonesia berada di sebelah timurnya, ya, timurnya Arab Saudi. Jadi ke arah kiblat, di arah sana menghadap ke arah barat. Demikian, ya, yang kita bahas kali ini tentang syarat-syarat sahnya sholat. Insya Allah kita akan kembali lagi, ya, untuk besok. Pelajaran selanjutnya adalah Mudatur Rabi'ah, pelajaran yang keempat, fi furudhi sholati, dalam fardu-fardu sholat, wa sunanuha, dan sunnahnya, wa makroha, dan makruh-makruhnya, wa mubtalatiha, yang membatal-batalkannya. Ya, besok kita lanjutkan. Ustaz kira cukup, ya, untuk pelajaran hari ini. Ya, pada akhirnya kalian harus, selain rukun, ya, syarat wajibnya sholat, maka kalian harus perhatikan syarat sah sholatnya. Yang ketiga syarat sah sholat, ya. Yang pertama adalah suci, yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga adalah menghadap kiblat. Demikian, ya. Semoga apa yang menjadi kita hari ini menjadi berkah semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.